Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari Kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasan. Cita-cita Sultan Agung antara lain mempersatukan seluruh tanah Jawa, mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Terkait dengan cita-citanya ini, maka Sultan Agung sangat menentang keberadaan kekuatan VOC di Jawa. Apalagi tindakan VOC yang terus memaksakan kehendak untuk melakukan monopoli perdagangan membuat para pedagang pribumi mengalami kemunduran. Kebijakan monopoli itu juga dapat membawa penderitaan rakyat. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Ada beberapa alasan mengapa Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia, yakni tindakan monopoli yang dilakukan VOC. VOC sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram, dan keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Pada tahun 1628 telah dipersiapkan pasukan dengan segenap persenjataan dan perbekalan. Pada waktu itu yang menjadi gubernur jenderal VOC adalah J.P. Koen. Sebagai pimpinan pasukan Mataram adalah Tumenggung Baureksa. Tepat pada tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Baureksa menyerang Batavia. Pasukan Mataram berusaha membangun pos pertahanan, tetapi kompeni VOC berusaha menghalang-halangi sehingga pertempuran antara kedua pihak tidak dapat dihindarkan. Di tengah-tengah berkecamuknya peperangan itu, pasukan Mataram yang lain berdatangan seperti pasukan di bawah Surah Agul-Agul yang dibantu oleh Kiai Dipati Mandurareja dan Upasanta. Datang pula laskar orang-orang Sunda di bawah pimpinan Dipati Ukur. Pasukan Mataram berusaha mengepung Batavia dari berbagai tempat. Terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Mataram melawan tentara VOC di berbagai tempat. Namun dalam keadaan berikutnya disebutkan bahwa tentara Baureksa dipukul mundur dan tercerai-berai, bahkan pemimpinnya pun gugur dalam pertempuran itu. VOC mengira mereka telah bebas dari musuh, tetapi setelah pasukan Baureksa hancur, muncullah tentara kedua yang lebih besar panglima tertingginya, yakni Tumenggung Surah Agul-Agul. Ia berusaha membelokkan arah aliran sungai dan memaksa orang yang terkepung untuk menyerah pada Mataram. Tapi semua usaha ini sia-sia, pasukannya sendiri banyak yang mati karena penyakit dan kelaparan. Pada 3 Desember dia membubarkan pengepungannya dan membunuh panglima-panglima bawahannya, yaitu Dipati Madurareja dan Dipati Upasanta bersama dengan orang-orangnya. Kegagalan diakibatkan oleh kurangnya persiapan dan juga terbatasnya bahan makanan, juga serangan penyakit pada pasukan Mataram. Berhubung karena kegagalan ini, maka atas dasar hukum yang berlaku di Mataram sejumlah pimpinan, yaitu Pangeran Madurareja dan Upasanta dihukum mati, dan dengan demikian serangan pertama mengalami kegagalan. Proses serangan kedua Mataram terhadap VOC 1629 setelah mengalami kekalahan pada serangan yang pertama 1628, Mataram kembali melakukan serangan yang kedua. Maka persiapan pun dilakukan. Bahkan dikatakan pasukan Mataram telah menyiapkan perbekalan logistik para prajurit di tempat-tempat tertentu dalam perjalanan ke Batavia. Pasukan Mataram berangkat dalam 2 gelombang, yang pertama berangkat akhir Mei 1629 dan yang kedua 20 Juni 1629, dan pada bulan Agustus pasukan Mataram ditargetkan telah di Batavia. Pada 20 Juni 1629 ada kejadian penting yang akan merubah jalannya cerita kemenangan pasukan Mataram dalam menghadapi VOC. Mataram telah mengirim sekelompok utusan sebagai mata-mata, namun salah seorang utusan malah membocorkan rahasia dan siasat ini. Maka pada para utusan tiba di Batavia yang kedua kalinya. Ia ditangkap dan diinterogasi perihal kemungkinan serangan Mataram yang kedua yang bakal terjadi. Mengetahui Mataram hendak melancarkan serangan keduanya, VOC lalu membakar seluruh perbekalan logistik Mataram di seluruh tempat. Pada 8 September 1629 pasukan Mataram menggali parit pertahanan yang dilindungi kayu dan bambu. Parit ini digali dari markas pertahanan pasukan Mataram menuju benteng Hollandia VOC. Namun seperti biasa VOC selalu bisa menggagalkan proyek pertahanan Mataram tersebut. Terdapat pula kelompok lain yang juga berusaha merongrong pertahanan benteng Bommel. Beberapa prajurit berusaha masuk ke benteng untuk membuka pintu, namun sebelum hal itu terjadi pasukan VOC telah menembaki prajurit Mataram tersebut. Pernah pula pasukan Mataram berencana menyerang tembok benteng VOC dengan serangan meriam Mataram, namun VOC di bawah pimpinan Antonio van Diemen bisa mengatasi serangan itu, bahkan melancarkan serangan balik pada Mataram.
Dalam beberapa sumber disebutkan bahwa pada tanggal 20 September 1629 Gubernur Jenderal Jan Pieter Zo on Koen meninggal dunia karena serangan penyakit. Pada hari yang sama terjadi serangan besar-besaran pasukan Mataram dan serangan puncak. Serangan ini tertuju pada Benteng West. Banyak pasukan Mataram tertawan oleh pasukan VOC. Maka pada suatu saat tawanan pasukan VOC sudah terlalu banyak yang tentunya menambah dana logistik VOC. Maka diputuskan untuk menghentikan penawanan. Kegagalan pada serangan puncak ini akan berakibat pada hilangnya semangat juang para prajurit Mataram ini. Tapi sebenarnya akibat kekalahan tentara Mataram terletak pada kurangnya bahan makanan atau logistik pasukan Mataram. Pada umumnya tentara Mataram mengalami kelaparan. Bahkan disebutkan banyak yang meninggalkan arena peperangan karena kelaparan. Akibat perang Mataram terhadap VOC, perlawanan pasukan Sultan Agung terhadap VOC memang mengalami kegagalan. Tetapi semangat dan cita-cita untuk melawan dominasi asing di Nusantara terus tertanam pada jiwa Sultan Agung dan para pengikutnya. Sayangnya semangat ini tidak diwarisi oleh raja-raja pengganti Sultan Agung. Setelah Sultan Agung meninggal tahun 1645, Mataram menjadi semakin lemah sehingga akhirnya berhasil dikendalikan oleh VOC. Sebagai pengganti Sultan Agung adalah Sunan Amangkurat I. Ia memerintah pada tahun 1646 kurang 1677. Ternyata Raja Amangkurat I merupakan raja yang lemah dan bahkan bersahabat dengan VOC. Raja ini juga bersifat reaksioner dengan bersikap sewenang-wenang kepada rakyat dan kejam terhadap para ulama. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Amangkurat I itu timbul berbagai perlawanan rakyat. Salah satu perlawanan itu dipimpin oleh Trunajaya.